yang mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mengikut Imam Ibn Taymiyah. Coba saja dibandingkan. Bisa kita bandingkan. Di negeri kita sikit mereka cuma. Di Pekanbaru sikit cuma. Tengok masjid mereka, tak banyak bisa dihitung. Tak banyak, hitungnya masjid mereka. Jadi kalau ada mengingkari kita mengaji untuk mayit, baca Quran untuk mayit, bersedekah untuk mayit, itu ahli bid'ah, bukan ahli sunnah. Ini kata siapa? Imam Ibn Taymiyah. Silakan rujuk fatwa Imam Ibn Taymiyah juz ke-28 Majmu' Fatawa halaman 306 sampai 313, dan juga didukung oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Apa logika ini? Apa yang sedang dipikirkan? Maunya orang susah semua, maunya orang diazab semua. Agama ini rahmatan lil alamin. Unsur rahmat lebih besar daripada azab. Maka rahmat Allah lebih dahulu, lebih luas, lebih banyak dibanding murkanya kepada hambanya. Ini terbalik dengan pola pikir universal agama. Paham sudah? Ahlussunnah wal Jamaah, kitalah yang mereka itu hanya klaim palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Sunnah menurut ulama hadis dan sunnah menurut ulama fikih dan usul fikih perlu dipahami dengan baik. Kita tengok bagaimana sunnah menurut ulama hadis pertama. Kata beliau di halaman 7, lughatan at-tariqah, setiap jalur yang kita lalui adalah sunnah. Kemudian kata beliau, walau ghaira mardiyah, meskipun jalan yang tak diridai Allah. Ini beliau mengambil pada pengertian Abul Baqa dalam kitabnya Al-Kulliyat. Kemudian dalam segi syariat, pengertian sunnah kata beliau, ismun lit-tariqah al-mardiyah al-masluka fid din, salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw ghairuhu mimman huwa ilmun fid din. Maksud sunnah itu adalah jalan atau cara yang diridai Allah, yang dilalui dalam masalah agama oleh Rasulullah atau selain Rasulullah, dari orang-orang yang dikenal paham ilmu agama, dilalui oleh sahabat, dilakukan oleh tabi'in dan para ulama yang mengikut mereka. Maka kata Rasul kemudian, alaikum bisunnati, hendaklah kalian ikut sunnahku, wa sunnatal khulafa'ir rasyidin min ba'di, ikut sunnah khulafa'ur rasyidin setelah Rasul. Itu sebabnya kita hari ini solat tarawih di Masjid Raya An-Nur 20 rakaat. Kenapa? Yang menginisiasi Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab adalah satu di antara khalifah yang 4. Beliau menginisiasi dengan sahabat, dengan imam sahabat Ubay bin Ka'ab, solat tarawih 20 rakaat. Maka kita amalkan sampai sekarang berdasarkan suruhan Rasulullah. Maka tidak benar kalau diadu mau ikut Rasul atau ikut Sayyidina Umar. Ini bukan jawaban yang salah, tapi pertanyaan yang salah. Maka kalau ada yang bertanya, Anda ikut Sayyidina Umar atau ikut Rasulullah? Jawabannya adalah Anda tidak benar dalam berfikir, atau Anda ngeyel, atau Anda agak kurang waras sedikit. Sebab tak mungkin sahabat Rasul diadu dengan Rasul, karena sahabat Rasul pasti ikut Rasul. Para ulama yang disebut dinisbahkan kepada Islam, dia tak ulama kalau tak mengambil dari dasar-dasar Islam. Maka kalau ada orang mengadu ulama dengan Rasul, mengadu sahabat dengan Rasul, ini kalau tidak provokator, akalnya bermasalah sikit. Jadi jangan diadu antara Sayyidina Umar dengan Rasul. Apalagi nanti diadu ikut Allah atau ikut Rasulullah. Ini lebih parah lagi. Dan orang kalau dia tekstualis akan sampai berpikir begitu. Jangan-jangan setelah ini dia bertanya, kalian akan mengikut Allah atau Allah yang lain? Jangan-jangan sampai begitu pula nanti. Sebab firman Allah itu banyak, bertemu ayat yang satu nampak secara zahir berbeda dengan ayat yang lain, dia akan mengadu ayat dengan ayat. Kenapa? Karena pola berpikir yang salah setel sejak awal. Ini mesti diluruskan. Baik, kemudian secara uruf kata beliau, ma wazaba alaihim muqtada nabiyyan kana awwaliya. Semua yang dibiasakan oleh orang yang kita ikut, apakah nabi, apakah wali, itu sunnah secara pengetahuan masyarakat. Maka ada pengertian secara bahasa, ada secara syariat, ada secara
adat atau tradisi atau pemahaman umum yang dibuat oleh masyarakat. Kemudian bid'ah apa pula? Imam Az-Zarruq ini tokoh tasawuf terkenal. Beliau punya di antara kitab Qawaidut Tasawuf, kemudian punya kitab di antaranya Iqazul Himam, syarah kitab Al-Hikam Imam Atha'illah As-Sakandari. Kalau tak silap saya, guru kami Syekh Al-Muhanna masih baca ini di Al-Azhar sampai saat ini. Beliau baca kitab Iqazul Himam. Yang paling terakhir pulang dari saya Ustaz Henry. Beliau akan cerita lebih lanjut nanti, karena beliau masih membaca saat saya terakhir 2011 di Mesir. Beliau masih baca kitab ini, dan saya tengok di Facebook masih beliau baca kitab Iqazul Himam ini. Apa kata beliau tentang bid'ah? Ihdatsu amrin fid din yushbihu ay yakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kanat bis-surah aw bil haqiqah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah. Lalu kata beliau, wa qad bayyana al-ulama anna al-ma'na fil haditsain al-madhkurain raji'un li taghyir al-hukm bi'tiqadi ma laysa bi qurbatin qurbatan la mutlaqul ihdath. Ini poin penting tentang bid'ah nanti. Kata Imam Az-Zarruq bahwa yang disebut bid'ah itu adalah membuat perkara baru di dalam agama yang dia bukan perkara agama lalu kita jadikan perkara agama. Masalahnya di sini, bukan perkara agama lalu kita jadikan bagian dari agama. Dia tak sangkut menyangkut dengan agama, tapi kita sebut perkara agama, sehingga dia mesti dibuat atau tak mesti dibuat, harus dilakukan atau tak harus dilakukan, dengan dasar agama menyuruh atau agama melarang. Masalahnya di sini, dia bukan bagian dari agama, tapi kita jadikan bagian dari agama, baik dari segi bentuk perbuatan atau hakikatnya memang kita nisbahkan kepada agama. Artinya substansi dan casingnya apakah dinisbahkan pada agama atau salah satu saja, itulah bid'ah. Kemudian kenapa ini disebut dengan bid'ah? Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Lalu kata beliau, para ulama menjelaskan apa yang diinginkan oleh dua hadis tadi tentang makna bid'ah. Kata beliau, raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laysa bi qurbah. Yang menjadi bid'ah itulah bukan perkara agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, diiktikadkan, diyakinkan sebagai perkara yang wajib dalam mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dia merubah hukum dalam keyakinan, itu yang bid'ah. La mutlaqul ihdath. Kata beliau, bukan setiap perkara yang baru. Maka banyak yang kita buat yang baru hari ini dia tak dilarang. Kenapa? Karena bukan karena barunya dia terlarang, tapi karena dia bukan bagian dari agama dijadikan agama. Karena dia tak sejalan dengan dalil, dijadikan dia dipayungi oleh dalil, atau dicari-carikan payungnya dia berdasarkan syarak. Itu masalah bid'ah. Jadi perlu diingat, bukan karena setiap yang baru, bukan karena Rasul tak buat dia bid'ah otomatis, bukan. Beliau Imam Az-Zarruq mengatakan la mutlaqul ihdath, bukan karena baru dibuat. Maka kalau ada abang-abang pakai peci haji, pakai kopiah hitam, songkok hitam, pakai kain sarung, kayak saya solat pakai kain sarung, pakai baju teluk belanga, tak dibuat Rasul, tak dibuat sahabat, baru orang Melayu buat itu, tak disebut bid'ah. Kenapa? La mutlaqul ihdas, bukan karena perkara baru dia bid'ah. Jadi kalau ada orang bertanya nanti, itu kan tak dibuat Rasul, jawaban kita adalah juga tak dilarang Rasul pertama. Yang kedua, Rasul tak melarang setiap yang baru. Yang larang Rasul mana? Setiap yang baru yang bertentangan dengan agama. Disebutkan sini ma laisa minhu fahuwa raddun, yang bukan bagian dari agama dijadikan bagian agama, itu masalahnya bid'ah. Sebab kalau ini terjadi, ini ada kemungkinan dakwah di balik itu. Kita secara tidak langsung menuduh Nabi Muhammad tak lengkap menyampaikan syariat, lalu dengan kita sampaikan lengkaplah syariat. Yang kedua, ada dakwah Nabi Muhammad menyembunyikan sebagian syariat. Tentu saja bid'ah ini terlarang, tercela, dan tak ada orang yang menyukainya. Faham sikit lah ya. Kalau tak faham banyak, nanti baca lagi buku ini.
Lanjut. Kemudian beliau memaparkan bahwa setiap perkara baru atau perkara yang baru kita kenal hari ini, selama dia berada, pertama, dia didukung oleh dalil-dalil umum syariat, dia tak bid'ah. Ini kata Imam Kiai Haji Hashim Al-Ash'ari, fa in syahida lahu mu'azzamus syariah wa asluha falaysa bi bid'ah. Kalau didukung oleh dalil-dalil umum syariat, dia bukan bid'ah. Yang kedua kata beliau, i'tibaru qawaidil a'immah wa salafil ummah al-amilina bi tariqis sunnah. Kalau para ulama salaf membuat, maka kita ikut kaidah mereka, kita tidak salah. Sebab salaf paling tahu agama ini. Sahabat, ulama setelah sahabat, ulama setelah tabi'in paling tahu bagaimana agama ini. Kalau mereka buat, itu dalilnya mereka tahu dari Rasul, lalu dari sahabat dan seterusnya. Dan mereka tak mungkin menyelewengkan agama, sebab mereka dalam kajian sebelumnya sudah kita bacakan, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Rasul jamin mereka sebagai al-qurun al-mufaddalah, sebagai 3 generasi yang dijamin baik, saleh, dan mereka patut ditiru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama dilakukan ulama salaf, maka dia tak masuk pada bid'ah. Yang ketiga, masuk kepada mizanut tamyiz bi syawahidil ahkam wa huwa tafsili. Kita coba ukur dengan hukum taklifi yang 5. Dia bisa kepada haram, bisa kepada makruh, mubah, sunnah, wajib. Jika dia berpayung kepada satu di antara hukum-hukum syariat tadi, dia tidak bid'ah. Jika masih ada ulama yang mengatakan satu di antara hukum tadi, berarti ada dalil. Karena ulama tak mungkin berhukum kecuali dasar hukum mereka dari dalil. Karena hukum itu adalah kajian fikih, dan fikih al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-muktasabu min sebelumnya al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Amaliyah kita boleh dan tidak, benar dan tidak, dasarnya apabila dia berasal dari dalil syariat yang menjelaskan secara spesifik. Jadi kita tengok, diukur apakah masuk hukum yang 5 atau tidak. Sehingga boleh jadi ada perkara menurut kita dia tak masuk kepada yang wajib, dia masuk ke sunnah. Dia tak masuk ke sunnah, dia masuk ke mubah. Tak masuk ke mubah, masuk pada makruh. Keempat-empatnya boleh dibuat. Makruh boleh dibuat atau tidak? Makruh boleh dibuat atau tidak? Boleh, tapi sebaiknya jangan dibuat. Haram boleh dibuat atau tidak? Tak boleh dibuat. Yang haram yang kita tinggal, selain yang haram semuanya boleh dibuat. Tapi kalau bisa dibuat yang sunnah saja, yang wajib diprioritaskan. Yang mubah, kalau sudah selesai yang wajib yang sunnah, baru yang mubah. Tapi sekali-sekali mubah ni perlu juga. Sebab kalau tak kita buat yang mubah, jangan-jangan stres pula kita nanti, jumud pula kita berfikir nanti, jangan-jangan dia tegang terus kita. Sebab yang mubah ni banyak yang merelaksasi diri kita. Lanjut. Kata beliau di halaman ke-13, dulu orang Jawa, beliau ingin cerita bukan orang Jawa saja, orang Nusantara, negeri kita. Dulu mereka ini semuanya, kata beliau, fakulluhum fil fiqhi 'ala al-madhhabin nafis, madhhabi al-Imam Muhammad bin Idris. Semua kita dulu mengikut mazhab Imam Syafi'i. Nanti kalau sempatlah cari buku ini. Ini baru muncul tahun 2021. Judulnya Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah bilisani ulama Indonesia abrul usur. Hujjah ulama Nusantara bahwa negeri kita ini adalah pengikut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini terbitan tahun 2021. Lebih lengkap tanya Ustaz Hanafi nanti. Ini bukunya. Kalau di Facebook cari Kiai Nanal Ainal Faus, Nanal Ainal, cari di Facebook. Beliau punya penerbit ini, dan saya dikasih Ustaz Hanafi barusan buku ini. Hujjah ulama Nusantara bahwa kita sejak awal dulu fikih bermazhab Imam Syafi'i, secara akidah ikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, secara tasawuf ikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang kedua Imam
Al-Baghdadi. Ikut itu, Junaid Al-Baghdadi, atau ke bawahnya sedikit Imam Asy-Syadzili. Ulama Nusantara begitu sejak dahulu. Maka kalau hari ini ada mengatakan bahwa Ahlus Sunnah Nusantara adalah Salafi, itu klaim palsu, itu bohong. Itu hanya orang-orang yang tak paham sejarah. Jadi baca buku-buku yang berasal dari negeri kita Nusantara. Satu lagi karangan ulama Minangkabau, Kiai Haji Sirajuddin Abbas, I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menerangkan sejak awal bahwa negeri kita fikih mengikut Imam Syafi'i, akidah mengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, tasawuf mengikut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan para ulama tasawuf yang lain. Ini rekomendasi untuk kita. I'tiqad Ahlussunnah Jamaah boleh cari kalau Bukit Tinggi, ini biasanya di toko Irama kami dapatkan. Tidak tahu di Toha Putra ada tak, Ustaz? Semoga ada di Toha Putra. Cari segera buku ini. Dan ini yang baru terbit, ini bahasa Arab, sambil mengambil berkah dengan bahasa Arab. Lanjut. Jadi kata beliau, sejak dahulu dalam usuluddin mengikut wa fi usuluddin ala madhhabi al-Imam Abi Hasan Al-Asy'ari, wa fi tasawuf ala madhhabi al-Imam Al-Ghazali wal Imam Abi Hasan As-Sadzili radhiyallahu taala anhum. Begitu dahulu. Sampai kemudian masuklah berapa kelompok? Masuklah yang namanya Salafi sekitar abad ke-14. Lalu masuklah ke dalam Indonesia nanti pemikiran yang dibawa oleh orang-orang Syiah, apakah Rafidhah dan berbagai kelompok yang lain. Masuklah ke negeri kita nanti kelompok Al-Ibahiyun, masuk kelompok yang disebut dengan Al-Hulul wal Ittihad, berbagai keyakinan-keyakinan tasawuf yang berasal dari batiniyah. Dia bukan tasawuf murni, tapi mengamalkan batiniyah, berasal dari Syiah, menisbahkan diri kepada tasawuf. Intinya kata beliau, di awal dahulu masyarakat kita berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dan beliau kemudian mengatakan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tak membuat akidah yang baru. Beliau cuma merumuskan, membuat lebih terstruktur, runut, mengumpulkan keyakinan-keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dalil Al-Quran dan Sunnah, diperkuat dalil aqli dengan sistematis, sehingga kita mudah mengkaji. Ada masalah ilahiyat, ada masalah nubuwat, ada masalah sam'iyat, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan para nabi, berkaitan dengan berita dari Allah yang disampaikan para nabi, yaitu tentang hari kiamat, tentang kematian, tentang yang gaib-gaib. Semuanya terstruktur, dibuat mulai oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dilanjutkan ulama setelahnya. Maka beliau bukan munsyi, bukan pencipta akidah yang baru, tapi muqarrir. Beliau cuma menyampaikan kepada kita, kalau kalian ingin ikut Ahlus Sunnah, ini dia. Beliau kumpulkan yang berserak. Beliau kembalikan pemikiran yang belum ada hujjah, dilekatkan pemikiran dengan hujjah. Kan kita kadang-kadang tahu pemikiran tapi hujahnya tidak tahu. Beliau kumpulkan, beliau rumuskan, sehingga mudah kita untuk mengetahui kalau akidah yang benar mana, ini dia. Kalau amaliyah yang benar mana, ini dia, kata Imam Syafi'i. Kalau tasawuf yang benar mana, ini, kata Imam Al-Ghazali. Itu yang dilakukan para ulama kita. Maka akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, akidah Rasulullah dan akidah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan bahwa akidah ulama kita, ulama Nusantara sejak dahulu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian mazhab Syafi'i dan seterusnya. Kemudian kata beliau menyebutkan di fasa selanjutnya bahwa yang mesti kita ikut di umat ini ketika umat pecah, as-sawadul a'zam, mayoritas umat. Sehingga nanti jangan terkecoh dengan hadis bada al-islamu ghariba, Islam datang dalam keadaan aneh, dalam keadaan asing. Tengok Islam kalimatnya. Salafi tak ada di awal Islam. Nabi lahir tak ada salafi. Nabi menjadi Nabi, Muhammad umur 40 menjadi Nabi Rasul, tak ada salafi. Maka Nabi tak bercerita salafi, Nabi tak bercerita wahabi. Yang cerita Nabi adalah Islam, dibanding Yahudi, dibanding Majusi, dibanding Nasrani. Mana yang banyak orangnya di saat itu? Banyak orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi. Paham? Jadi jangan dianggap yang benar itu, yang selamat itu, yang asing-asing, yang aneh-aneh, yang sikit-sikit.
maka kami yang minoritas inilah yang selamat. Karena Islam jaa ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Kalau gharaba untuk mangkuk pasir cuma, tapi ghuraba ini salah tafsir. Yang ghuraba dimaksudkan adalah di akhir zaman berpegang dengan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan yang datang pertama Rasulullah. Jadi bukan keyakinan Salafi Wahabi dipegang di akhir zaman dia akan selamat, enggak. Kenapa? Karena keyakinan mereka bermasalah. Jadi diulang bahawa sawadul a'zam yang mesti dipegang. Siapa sawadul a'zam? Mayoritas umat, keyakinan umat kebanyakan. Dari mana dasarnya beliau mengatakan innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah wa yadullahi ma'al jamaah wa man shazza ilan nar. Kata beliau, umatku ini tak akan berkumpul dalam keadaan sesat. Makanya kita ni kalau bisa jangan biasa menyendiri, sering-sering berjamaah. Salah satu orang yang lain mengingatkan. Makanya kalau solat berjamaah, supaya kalau imam lupa, makmum ingat. Kalau makmum lupa, dia ada patokan, sebelah orang tak duduk, kenapa saya duduk? Imam tak berdiri, kenapa saya berdiri? Saling mengingatkan. Maka orang kalau bersama selamat, kalau menyendiri dia akan menjadi mangsa. Maka disebutkan man syazza ilan nar. Siapa saja yang menyelisihi, siapa yang keluar dari umat yang banyak, dia akan masuk neraka. Sehingga kalau berdasarkan hadis ini, yang selama ini mengaku pegang kunci surga, jangan-jangan hadis inilah yang untuk mereka yang syaz, yang keluar dari jalur, yang keluar dari umat, sehingga mereka sedang keluar menuju sebuah tempat yang paling tak disukai semua orang. Maka hati-hati, jangan saling klaim, jangan mudah mengklaim kalau kita tak punya hujjah. Lalu kata beliau, fa idza waqal ikhtilafu fa alaikum bis sawadil a'zam. Imam Ibnu Majah menjelaskan, ada riwayat kalau terjadi umat ni beda-beda pendapat, beda-beda keyakinan, ikut as-sawadul a'zam, umat yang banyak, keyakinan yang diyakini mayoritas umat. Kalau kita cari di dunia ini sekarang, yang mengikut Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, yang mengikut Imam Ibnu Taimiyah, coba saja dibandingkan. Bisa kita bandingkan. Di negeri kita sikit mereka cuma, di Pekanbaru sikit cuma. Tengok masjid mereka tak banyak, bisa dihitung, tak banyak hitungnya masjid mereka. Selain itu sangat banyak masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain itu Masjid Raya An-Nur, Masjid Paripurna, semua masjid umat ini masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya perlu ingatkan, semua masjid di Pekanbaru, masjid di Riau, kalau beralih ke pengelolaan Salafi Wahabi mesti kalian balikkan. Kenapa? Karena wakaf umat Islam tujuannya untuk umat Islam yang mengamalkan Islam yang sahih, yang mengamalkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau ada sekitar kita masjid diambil pengurusan oleh orang Wahabi, lalu diamalkan dengan amalan orang Wahabi, nazir wakaf, pengurus masjid di sekitar itu tanggung jawab kepada orang berwakaf dahulu. Mereka bermaksud untuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengamalkan Islam yang sahih. Tanggung jawab kita semua. Maka kalau tak dibalikkan, kita ditanya Allah nanti, kenapa wakaf kalian biarkan berpindah kepada orang-orang yang sesat? Itu tugas kita semua. Jadi di Pekanbaru, maka anak-anak muda bentuklah, buatlah nanti, apakah di Panam, di Rumbai, di mana saja, buat sebuah barisan, balikkan masjid-masjid Pekanbaru, Masjid Riau kepada amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faham? Kalau tidak nanti saya dah sampaikan dah. Di akhirat nanti kalau Allah tanya, sudah bilang, ya Allah sudah sampaikan dulu ya Allah. Kalau ditanya, antum sudah lakukan? Sudah. Kami buat Masjid Sunan Mustafa, kami keliling masjid, kami buat pengajian, kami baca zikir-zikir, kami buat berbagai amaliyah. Tinggal kita lagi mau bersama atau tidak. Kalau tak bersama, nanti kami akan tinggal bilang sama Allah, kami dah ajak ya Allah, mereka tak mau. Maka yang belum ikut Masjid Sunan Mustafa hadir setiap malam Jumat. Nanti di sini dari mana lagi Ustaz? Kata Ustaz Zaindri Masjid Raya An-Nur. Tak tahulah kata Ustaz Hanafi dari mana nanti. Tak tahu kalau Masjidil Haram pula langsung kan. Kita tengoklah nanti. Baik, saya kira cukup tentang Sawadul A'zam ini. 13 menit lagi, Masya Allah. Saya lanjut masalah taklid sikit. Taklid itu mengikut para ulama dalam memahami nas syariat. Al-Quran dan hadis datang dari Allah, berbahasa Arab. Tak semua kita paham bahasa Arab. Kalaupun paham bahasa Arab, paling ana anta antum, ana antam antum, paling itu yang paham. Tapi kalau paham majaz, hakikah, paham dalalatul alfaz, ada khas, ada am, ada mufassar, ada bayan, ada nanti berbagai istilah-istilah, kita tak paham lagi.
Sementara bahasa Arab itu yang dimaksudkan dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan zuknya orang Arab. Orang Arab bicara tak lurus-lurus tabung saja, tak redaksional saja, tak hanya berdasarkan yang tertulis saja. Mereka bicara dengan indah, mereka bicara dengan majaz, mereka bicara dengan kinayah, mereka bicara dengan isti'arah, mereka bicara dengan tashbih, dan itu ada dalam Al-Quran dan ada dalam sunnah. Orang umum tak paham itu. Siapa yang paham? Orang yang belajar bahasa Arab. Orang belajar balaghah, orang belajar ilmu ma'ani, ilmu mantiq. Tak paham orang awam. Maka memahami Al-Quran dan sunnah tak bisa sembarang orang, mesti ulama. Orang yang tak paham apa tugasnya, ikut ulama. Kalau tak ikut ulama, maka dia pahami Al-Quran dan hadis dengan hawa nafsu. Maka agamanya bukan agama Al-Quran dan sunnah, agama hawa nafsu. Dan itulah yang diinginkan oleh orang-orang bodoh hari ini. Setiap umat beramal sesuka dia, sehingga dia bentrok dengan dirinya, apalagi bentrok dengan jamaahnya sendiri. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Sehingga kadang-kadang dua masjid, dia satu aliran kata dia, tapi beda juga. Katanya sama-sama salafi, tapi satu tak terima masjid yang lain. Kalau sama-sama salafi, mestinya terima di semua masjid. Nah, ini masalah internal yang harus diselesaikan. Terakhir tentang masalah, kenapa pembahasan beliau tentang sampainya amal kepada orang mati atau tidak. Tengok di halaman mana dia ni? Tentang mati, halaman hampir terakhir. Dalil tentang bahwa di halaman, nanti boleh dibaca lebih lengkap. Ditengok di halaman 57. Di halaman 57 beliau menceritakan bahwa tentang orang mati mendengar tidak ucapan orang hidup. Mendengar. Dalilnya banyak. Di antara dalilnya adalah hadis sahih dalam Sahih Bukhari, riwayat sahabat Anas bin Malik, al-'abdu idza wudi'a fi qabrih wa tawalla wa dhahaba anhu ashabu hatta innahu la yasma'u qar'ani 'alihim. Nanti dikubur, orang yang sudah meninggal mendengar ucapan orang hidup. Bicara kita dengan dia, terdengar oleh dia. Maka kalau kita talqinkan, terdengar oleh mereka. Kalau kita tengok praktek Rasul, begitu perang Badar, meninggal orang-orang jadi pemuka Quraisy, dipanggil namanya satu-satu oleh Rasul. Umar protes, Rasul kan sudah mati, kenapa engkau panggil? Kata Rasul, Umar, mereka dengar, engkau yang tak dengar. Mereka jawab, mereka dengar yang aku sampaikan Umar. Rasul katakan orang mati dengar percakapan orang hidup. Hadis ini katakan Rasul menyatakan bahwa orang mati dengar percakapan orang hidup. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak dahulu sampai sekarang umat kita melakukan talqin terhadap mayit di atas kubur, bukan sebelum meninggal. Di mana? Di atas kubur, sebab bermanfaat untuk mereka. Talqin ini bahasa kita mendiktekan, membimbing, memandu. Kalau ada anak kecil belajar baca alif di atas A, alif di bawah I, badwo di atas ban, jangan malam minggu. Kalau malam minggu tak mengaji lagi. Jadi anak kecil ketika kita ajarkan seperti itu, talqin namanya. Mayit ketika dia akan berhadapan dengan malaikat munkar dan nakir, supaya bisa menjawab Allahu Rabbi, menjawab Islam agamaku dan seterusnya, kita ajarkan, kita ingatkan, bermanfaat untuk mereka. Lalu lanjut. Setelah itu kata beliau bahwa mayit itu tahu siapa saja orang yang mengurusnya ketika dia meninggal. Innal mayyita ya'rifu man yughassiluhu wa yahmiluhu wa yukaffinuhu wa yudallihi fi hufratih. Mayit tahu siapa yang dulu mengurusnya, memandikannya, mengkafani dia, menyolatkan dia, menghantarkan dia ke dalam kubur. Intinya di sini bahwa beliau katakan keadaan mayit, kalau kita bicara dengan dia, dia dengar. Makanya kalau kita baca doa di dalam kekuburan, kita baca Assalamualaikum. Itulah masalah mukhatab untuk orang kedua, bukan orang ketiga. Kalau orang kedua dalam bahasa kita lawan bicara. Ada yang kita ajak bercakap. Tak mungkin Rasul menggunakan bahasa itu kecuali Rasul mengatakan secara tidak langsung, mayit dengar salam kalian. Kalaulah kalian dengar, dia jawab salam kalian. Cuma saya takut kalau jawabnya salam kita nanti. Pergi kita ke kuburan-kuburan Tamakam Pahlawan, misalnya dijawabnya salam kita. Jangan terakhir kita kuburan setelah itu. Lanjut. Setelah itu, ketika kita dikubur, lalu umat mengirim pahala untuk mereka. Apakah sampai pahala mereka? Sampai. Kenapa? Berdasarkan dalil-dalil syariat.
dalil Al-Quran, dalil dari sunnah, dalil dari ijma', dan dalil-dalil logis lainnya yang menguatkan pemahaman Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Maka tengok di halaman 64. Anna ahla sunnah ittafaqu ala anna al-amwat yantafi'una min sa'il ahya' bi amraini. Orang mati dapat manfaat dari orang hidup dengan dua dasar. Satu, mata sabbaba ilail mayyitu fi hayatih. Semua yang dibuat oleh orang hidup dari amal soleh dia ketika masa hidup, berkelanjutan amal pahalanya dihadiahkan orang untuk dia setelah dia meninggal. Watsani du'aul muslimin wastighfaruhum lahu wasadaqatu wal hajju anhu. Amal orang lain tak berkait dengan dia. Orang berinisiasi berbuat amal untuk orang meninggal lalu dihadiahkan pahala. Kalau tadi dia pernah berwakaf, kalau tadi dia pernah berdoa, dia pernah mengajarkan ilmu, kalau tadi dia pernah mendidik anaknya anak soleh, lalu anak soleh mendoakan dia. Yang kedua, amal orang lain yang murni dihadiahkan untuk beliau. Lalu beliau menyinggung, fadhahaba jumhurus salaf ila tentang waqtalafu fil ibadatil badaniyah kas-shaumi was-salati wa qira'atil Qur'an wa dzikr. Fahadha dhahaba jumhurus salaf ila wusuliha wa dhahaba ahlul bid'i ila adami wusul syai'in al-bittah. Berbeda pendapat ulama tentang ibadah yang berhubungan dengan badan seperti puasa, salat, baca Quran dan zikir. Jumhur ulama salaf mengatakan sampai pahala kepada mereka. Kemudian ahli bid'ah mengatakan tak sampai kepada mereka, baik doa atau selain doa. Kata mereka tertolak berdasarkan Al-Quran, sunnah. Lalu berdalil, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa manusia tak dapat kecuali apa yang dia upayakan. Apa kata para ulama? Ini tertolak dengan pemahaman pertama, bahwa lam yanfi intifa'ar rajuli bi sa'i ghairi. Al-Quran tak menafikan dia bermanfaat dari amalan orang lain untuk dia. Tak menafikan. Al-Quran juga mengatakan bahwa kamu dapat apa yang kamu buat. Al-Quran begitu. Tapi tak menafikan orang berbuat untukmu, kamu manfaat. Tak nafikan. Wa inna ma nafa milku ghairi sa'ihi. Yang dinafikan amal orang lain milik dia, itu dinafikan Al-Quran. Tapi amal orang lain untuk dia dihadiahkan, tak dinafikan Al-Quran. Yang kedua, ini menarik pernyataan Imam Ibn Taymiyah. Su'ila Syekh Ibn Taymiyah an qawli ta'ala wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata'a sairu amalih. Terus yang amaliyah yang tiga, sedekah jariah, ilmu yang tafa'u bih, wal salih yad'ulah. Apa kata beliau? Alhamdulillahi rabbil alamin. Laisa fil ayah, tak ada di ayat, wala fil hadis, tak ada di hadis, annal mayyita la yantafi'u bi du'a'il khalqilah. Mayit tak ada satupun ayat dan hadis menafikan manfaat orang hidup membacakan Al-Quran, membacakan doa untuk orang yang meninggal. Wa bima yu'malu anhu minal bir, dan apa saja kebaikan dibuat orang hidup untuk orang mati, tak ada ayat dan hadis menafikannya. Bal a'immatul Islam muttafiquna ala intifa'il mayit bidzalik. Ulama Islam sepakat mayit bermanfaat dengan amalan orang hidup. Wa hadha mimma yu'limu bil ittirad min dinil Islam. Ini perkara yang menjadi pemahaman dasar dalam Islam, kata Imam Ibn Taymiyah. Wa qad dalla 'alal kitab was sunnah wal ijma'. Ini berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma'. Ini yang menarik setelah itu. Faman khalafa dzalik kana min ahlil bid'ah. Orang yang mengingkari itu mereka ahli bid'ah. Jadi kalau ada mengingkari kita mengaji untuk mayit, baca Quran untuk mayit, bersedekah untuk mayit, itu ahli bid'ah, bukan ahli sunnah. Ini kata siapa? Imam Ibn Taymiyah. Silakan rujuk fatwa Imam Ibn Taymiyah juz ke-28 Majmu' Fatawa halaman 306 sampai 313, dan juga didukung oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang menarik yang terakhir penutup Ustaz. Kawan kita ini kadang semangat mengatakan kalau orang hidup menangis, keluarga mayit menangis, mayit diazab karena tangisan keluarga mayit. Betul? Yang menangis siapa? Orang hidup, orang mati? Orang hidup. Yang diazab siapa? Orang mati. Kalau giliran azab manfaat perbuatan orang hidup untuk orang mati, tapi giliran pahala tak manfaat pahala orang hidup untuk orang mati. Apa logika ini? Apa yang sedang dipikirkan? Maunya orang susah semua, maunya orang diazab semua. Agama ini rahmatan lil alamin. Unsur rahmat lebih besar daripada azab. Maka rahmat Allah lebih dahulu, lebih luas, lebih banyak dibanding murkanya kepada hambanya. Ini terbalik dengan pola pikir universal agama. Paham sudah? Ahlus sunnah wal jamaah kita lah yang mereka itu
hanya klaim palsu. Wabillahi wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita balik Ustaz. Saya cuma menyampaikan Ustaz. Beliau bahas nanti Ustaz.